Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusman, SPDI, MPD, dosen tetap pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Makassar dengan NIDN 0903028104 dan NUPTK 4535575130162162. Latar pendidikan saya adalah sarjana pendidikan agama Islam dan magister manajemen pendidikan Islam. Sebagai seorang dosen, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wujud pelaksanaan dharma pengajaran yang saya lakukan adalah mengampuh mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang saya miliki. Salah satu mata kuliah wajib yang saya ampuh adalah telaah materi PAI dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang analisis dan pengembangan materi pembelajaran PAI, di mana mahasiswa akan belajar menelaah materi berdasarkan teori pendidikan Islam, prinsip penyusunan bahan ajar, serta strategi evaluasi efektivitas materi dalam pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, menganalisis konsep dasar dan ruang lingkup telaah materi pembelajaran PAI. Kedua, mengkaji prinsip-prinsip pengembangan dan desain bahan ajar PAI. Ketiga, mengevaluasi kualitas materi pembelajaran PAI berdasarkan kurikulum. Dan keempat, mengembangkan bahan ajar PAI yang efektif dan inovatif. Sebagai dosen, saya bertanggung jawab menyampaikan bahan-bahan yang terkait dengan materi setiap pertemuan berupa slide presentasi, buku referensi pokok, dan bacaan-bacaan dari sumber-sumber terpercaya, baik berupa jurnal maupun tulisan-tulisan ilmiah. Dalam membangun interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan student-centered learning. Model ini sangat efektif karena dalam setiap penyajian materi pembelajaran, mahasiswa menjadi subjek sehingga mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam setiap pertemuan. Bentuk interaksi yang saya lakukan selama pembelajaran di kelas meliputi 3 poin penting. Pertama, saya menyampaikan materi perkuliahan dan melibatkan mahasiswa secara aktif dengan melemparkan pertanyaan ataupun meminta pemikiran-pemikiran mahasiswa terhadap materi. Kedua, melaksanakan diskusi dengan membentuk kelompok di antara mahasiswa, dan sebagai dosen saya berperan sebagai fasilitator dalam memandu diskusi mahasiswa untuk menggali dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dibicarakan tentang pemilihan materi diskusi yang merujuk pada RPS. Di akhir perkuliahan, kami memberikan tugas kepada mahasiswa sebagai proses self-directed learning. Tugas yang kami berikan berupa resume, baik materi perkuliahan yang telah disajikan maupun hasil-hasil diskusi yang diperdebatkan. Pemberian tugas juga dilakukan dalam bentuk penyusunan karya ilmiah berupa makalah. Bentuk penilaian pada mata kuliah ini dilakukan berdasarkan asas transparansi sehingga dapat diterima oleh semua mahasiswa. Pelaksanaan asesmen sangat penting dilakukan untuk mengukur rata-rata kemampuan mahasiswa. Asesmen dilakukan secara objektif berdasarkan standar penilaian pembelajaran yang meliputi kehadiran, partisipasi aktif dalam diskusi, penyelesaian tugas terstruktur, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian perkenalan saya dan penjelasan saya tentang mata kuliah telaah materi PAI yang saya ampuh. Berikut adalah proses perkuliahan telaah materi PAI dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Siap menerima materi pada pagi hari ini? Siap. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi perkuliahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita inginkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi, supaya ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca doa tibbil qulub ya. Abatasa
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, itulah tadi doa yang kita baca tadi. Semoga apa yang kita baca tadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita masuk di pertemuan ke-9. Di pertemuan 8 kan kita sudah mid atau ujian tengah semester. Saya harap semoga nilainya baik dan memuaskan ya. Ya. Untuk pertemuan ke-9, materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini yaitu media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI. Ya, ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan secara bersama. Ya. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan ini, bagaimana mampu mengembangkan bahan ajar PAI yang efektif dan inovatif. Ya, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan sumber belajar digital. Ya, ya tentu berangkat dari tadi pengertian tadi media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI, tentu kita akan menjelaskan apa itu sumber belajar atau apa itu media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI. Ya, ketika berbicara tentang media pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru ya untuk menyalurkan pesan atau informasi kepada siswa. Ya, supaya informasi itu bisa dicerna dengan baik oleh peserta didik ya. Ya, dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, sedangkan sumber belajar, ya, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar. Ya, artinya apapun yang digunakan guru dalam proses belajar itu, ya, seperti contoh misalnya Al-Quran, buku teks, kemudian lingkungan media digital, itulah yang dimaksud dengan sumber belajar yang bisa digunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Ya. Lanjut, kemudian adapun tujuan media pembelajaran. Ya, seperti kita ketahui bahwa tujuan media pembelajaran ini sangat mendukung dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif. Maksudnya di sini, ketika kita menggunakan media yang sangat menarik, tentu mahasiswa atau siswa bisa lebih menarik apa yang dilihat, ya, ya, karena dengan menggunakan media, ya, siswa bisa lebih tertarik untuk belajar ketimbang ketimbang tidak menggunakan media. Ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Ya. Ketika misalnya kita mau praktek sholat, ya, ketika kita menggunakan media tentang praktek sholat, ya, tentu siswa bisa memahami apa yang ingin disampaikan dalam proses belajar mengajar. Ya, ya. Kemudian jenis-jenis media
dan sumber belajar PAI. Ya, saya ingin tanya seperti apa jenis media yang Anda pernah pelajari? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang bisa menyebutkan salah satunya media? Visual. Iya, oke, audio visual. Kemudian ada lagi audio visual. Ya. Ya, itu ya salah satunya media visual. Ya, visual artinya dapat dilihat oleh mata itu sendiri, dapat dilihat secara kasat mata. Ya. Media visual ini digunakan untuk memperjelas konsep atau teori atau materi melalui gambar yang bisa dilihat oleh peserta didik. Ya, contoh misalnya gambar rukun Islam dan rukun iman. Kemudian peta Makkah dan Madinah. Ya, kemudian poster tentang adab dalam Islam. Ya. Jadi saya kira itu jenis-jenis media visual yang bisa dilihat ya. Ya. Selanjutnya ada media audio. Artinya audio itu artinya yang dapat didengar ya. Ya. Ya, seperti contoh misalnya rekaman murotal, ya, ceramah keislaman atau kajian keislaman. Kemudian lagu-lagu anak Islami. Ya. Untuk fungsi audio di sini, media audio di sini, ya, digunakan untuk membantu pendengaran peserta didik dalam memahami materi. Ya. Ya, selanjutnya ada namanya media audiovisual. Ya, media audiovisual itu merupakan gabungan antara suara dengan gambar, ya. Berarti bisa didengar suaranya, kemudian ada gambarnya juga. Ya, ya, contoh dari media audiovisual ini, ya, seperti kita bisa melihat video kisah Nabi dan Rasul, kemudian film dokumenter sejarah Islam, ya, kemudian animasi tata cara sholat dan berwudu. Dan saya kira ini masih banyak contoh-contoh lain ya. Ya. Kemudian media digital atau media interaktif, ya, atau biasa kita bahasakan sebagai media IT, ya, atau teknologi informasi, ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi ini sangat penting, apalagi kita berada di misalnya kemarin waktu pandemi COVID-19 kan kita tidak bisa ketemu secara langsung ya. Ya, jadi media digital ini sangat membantu, ya, sangat membantu misalnya kita melakukan perkuliahan secara online ya. Ya. Ya, kemudian contohnya misalnya bagaimana kita menggunakan aplikasi pembelajaran PAI, ya, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, peran media dan sumber belajar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya, ini ada beberapa peran media, ya, kaitannya dalam sumber untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya, yang pertama bisa membantu mempermudah pemahaman materi. Ya, artinya dengan menggunakan media, ya, siswa bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi siswa gampang memahami. Ya, ya. Kemudian selanjutnya bisa menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Ya, bisa menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Ya, maksudnya di sini
dengan menggunakan media, siswa yang dulu kayak malas belajar, dengan menggunakan media, ya siswa bisa tertarik, ya siswa bisa tertarik, ya karena menggunakan dengan media. Ya, selanjutnya manfaat selanjutnya bagaimana mengaktifkan peran siswa secara mandiri. Ya, maksudnya di sini sumber belajar seperti misalnya aplikasi Al-Quran digital, ya memungkinkan siswa belajar kapan dan di mana saja. Ya, kapan dan di mana saja. Kemudian bisa mendorong sikap belajar mandiri dan tanggung jawab terhadap ilmu agama. Artinya siswa bisa belajar meskipun tanpa ada gurunya, ya dengan melihat media, ya siswa bisa belajar mandiri. Ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya ingat dan potensi. Ya, meningkatkan daya ingat dan potensi. Ya, beda itu kalau kita menggunakan media dengan tidak menggunakan media. Ya. Anggaplah misalnya kalau kita mau praktek wudu, ya, mau praktek wudu dengan tidak menggunakan media pasti kita mengada-ada yang mana itu, ya. Kalau kita menggunakan media, ya pasti siswa bisa menangkap, oh ini yang dimaksud, ya. Ya artinya bisa siswa bisa mengingat secara langsung, ya memorinya bisa menangkap, ya. Ya, kemudian contoh penerapan media pembelajaran. Ya. Ya, contoh penerapan media pembelajaran ada beberapa. Yang pertama, menampilkan video animasi kisah Nabi. Ya, artinya Anda seorang supaya untuk nanti juga misalnya Anda seorang nanti mengajar, ya Anda seorang guru, Anda mengajar di kelas. Ya, kalau mau siswanya lebih aktif, ya Anda gunakan video yang ada kaitannya dengan apa yang Anda ajarkan pada saat itu. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi Al-Quran digital untuk pembelajaran tajwid. Ya, kemudian diskusi kelompok tentang hadis, ya dari media sosial dakwah. Nah, kira-kira apa tantangan dan solusi tentang penggunaan media? Ya, ya. Ini kaitannya dengan teknologi informasi, ya. Tantangan, ya. Ketika berbicara tantangan, tentu juga ada solusi, ya. Tantangan yang dimaksud di sini pertama, akses teknologi yang terbatas. Ya, maksudnya di sini akses teknologi yang terbatas. Misalnya nanti Anda sebagai seorang guru mengajar di pedalaman, kan tentu beda mengajar di perkotaan. Ya, kalau kita di perkotaan gampang mengakses arus informasi dibanding dengan di pedesaan. Ya. Kemudian kurangnya pelatihan guru, ya jadi ini juga menjadi tantangan. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kepada guru perlu dilatih, ya bagaimana menggunakan IT atau teknologi, ya supaya pembelajarannya bisa lebih menarik, ya. Kemudian untuk mengatasi tadi tantangan itu tentu ada solusinya. Ya, yang pertama melakukan pelatihan IT atau teknologi informasi, ya untuk para guru pendidikan agama Islam, ya. Ya, itu solusinya. Artinya kita sebagai seorang guru pendidikan agama supaya kita tetap melek teknologi informasi. Artinya kita tidak ketinggalan. Ya. Ya. Kemudian bagaimana menggunakan dengan kurasi media,
Ya, yang dimaksud dengan kurasi media di situ bagaimana kita menseleksi, ya ada namanya proses seleksi, pengorganisasian dan penyajian konten media yang relevan. Ya, artinya kita seleksi media apa yang cocok diajarkan pada materi yang akan kita ajarkan pada hari ini. Ya, jadi tidak semua media bisa kita gunakan. Jadi kita tinggal kondisikan apa misalnya materi pada hari ini. Ya, kita mencari konten yang sesuai dengan materi kita. Ya, sebagai kesimpulan tadi sebagai kesimpulan tentang media dan sumber belajar dalam pembelajaran PAI, tentu dengan menggunakan media dan sumber belajar ini sangat penting dalam proses pembelajaran PAI. Ya, karena seperti kita bahas tadi bahwa dengan penggunaan media siswa bisa memahami apa yang akan kita ajarkan. Ya. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan pemahaman, minat dan praktik keagamaan siswa. Ya, artinya ketika kita menggunakan media, ya pasti akan meningkatkan minat dan pemahaman kepada siswa. Ya, kemudian yang ketiga, guru harus aktif dan kreatif dalam memilih media, ya yang ada kaitannya kita ajarkan pada materi yang kita ajarkan. Baik, saya kira ini materi yang sempat saya bawakan. Untuk selanjutnya kita diskusi atau tanya jawab untuk memperkuat materi kita pada pagi hari ini. Baik, ada yang mau bertanya? Disilahkan. Saya Pak mau bertanya. Ya oke, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Tadi Pak saya telah mendengarkan dengan seksama terkait pembahasan media dan sumber belajar itu sendiri. Dan saya terbetik untuk menanyakan itu apa kriteria dalam memilih media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran PAI. Itu Pak pertanyaan saya. Ya. Ya, berbicara tentang kriteria, ya tentu kita harus melihat materi yang kita ajarkan. Ya, yang pertama memilih media yang sesuai dengan materi yang kita akan bahas. Ya, itu salah satunya ya. Ya. Kemudian bagaimana penggunaan media itu ya bisa diterima dengan peserta didik. Ya. Ya, jadi saya kira itu ya bisa dipahami. Bisa. Masih ada yang mau bertanya? Saya Pak. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi saya Bapak sempat menjelaskan tentang media visual, media audio, dan juga media digital. Jadi saya ingin bertanya tentang apa kelebihan dan kekurangan dalam memilih media untuk pembelajaran PAI. Ya. Ya, ketika berbicara tentang media tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ya. Untuk kelebihannya bisa meningkatkan minat belajar, ya, bisa meningkatkan minat belajar. Artinya dengan menggunakan media pembelajaran siswa lebih interaktif, ya, siswa lebih interaktif dibandingkan dengan tidak menggunakan media, ya. Kemudian mempermudah pemahaman, ya. Berbeda ketika kita menjelaskan dengan menggunakan media dengan tidak menggunakan media. Ya, artinya mempermudah penjelasan maksudnya di sini. Ketika guru menggunakan media, ya, jadi siswa bisa memahami. Contoh misalnya, kalau kita mau membahas tentang tadi rukun Islam, ya, kalau ditampilkan di gambarnya di atas dengan menggunakan IT, ya, tentu kita bisa menangkap lebih cepat, ya. Ya, ya. Kemudian
bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ya menghemat waktu. Ya, tentu menghemat waktu. Ya, itu tadi kelebihannya ya. Iya, Pak. Kelebihannya. Sedangkan kekurangannya, dengan penggunaan IT, guru juga bisa mengalami, misalnya dia tidak dia tidak menggunakan lagi buku, ya, karena dia ketergantungan dengan teknologi, ya. Kan kalau kita misalnya kalau kita menggunakan teknologi, kita tinggal mengklik cari, ya, semua sudah ada jawabannya. Ya, tetapi kalau kita menggunakan buku, kita perlu ya baca dulu secara mendalam. Ya, saya kira itu kekurangan. Ya, baik, saya kira itu ya untuk jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Berdasarkan tadi penjelasannya mengenai tentang jenis-jenis media, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan media untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Ya, oke, ini sangat menarik pertanyaannya ya. Ya, tentu ketika untuk mengoptimalkan penggunaan media, ya, jadi kita harus menggunakan dulu kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Ya, apa yang kita ingin capai dalam pembelajaran itu. Ya, apa yang kita ingin capai, kemudian pilih media yang tepat. Ya, artinya pilih media yang tepat. Maksudnya di sini, ketika Anda mengajarkan misalnya misalnya mau mengajarkan misalnya mau mengajarkan praktek sholat, ya, tentu kita harus mencari tentang praktek sholat yang ada kaitannya dengan materi kita, ya. Dengan menggunakan itu, ya, pasti siswa bisa lebih memahami, ya. Kemudian menggunakan media secara terintegrasi, ya, menggunakan media secara terintegrasi, ya. Kemudian tentu ada juga mengevaluasi efektivitas media. Ya, artinya seorang guru harus juga mengevaluasi apakah ada kaitannya dengan materi kita yang kita ajarkan. Apakah media yang kita pakai ada kaitannya dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian pastikan aksesibilitas. Ya, artinya gampang dijangkau, gampang dicari media itu. Ya, selanjutnya media, ya, pastikan, ya, harus ada pembaharuan media secara berkala. Ya, artinya media itu harus diperbaharui. Ya, harus diperbaharui, ya. Ya, dengan mengoptimalkan tadi penggunaan media, saya kira proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ya, saya kira itu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, sebagai kesimpulan tadi bahwa Anda nanti sebagai seorang guru ketika menggunakan media pembelajaran, ya, harus Anda sesuaikan dengan materi yang Anda ajarkan, ya. Dan saya harapkan adik-adik tetap memotivasi dirinya untuk belajar, ya, dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar, ya. Ya, sebelum kita menutup perkuliahan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.